Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oh iya, kalau masalah CCTV itu emang aku ngeliat sendiri ya. Ini di notis ya. Saya Vista melihat sendiri dan ada rekan artis, ada 1, 2, 3 yang melihat kejadian tersebut gitu. Di kantor Baim. Apa sih bukan asisten rumah tangga, pembantu atau ya suster ya? Oh suster ya suster. Susternya itu sampai ke Baim itu sampai minta tolong. Mas Baim tolong selamatkan saya, kata gitu. Saya udah nggak tahan. Kamu kenapa kata Baim. Saya ini hanya menyampaikan ya yang apa saya lihat ya. Nanti mungkin ada teman artis saya yang melihat juga, yang benar-benar melihat dari banget. Aku sampai ngelihat itu sampai, hah, wih, oh seperti itu, oh masya Allah gitu ya. Sampai ya mungkin ada, kalau nggak salah ya, aku dulu ngelihat itu kayak ada apa sih, lebam apa ya, karena kepentok apa gitu loh. Terus susternya sendiri juga ngomong ke saya juga, emang kayak begitu Mbak Vista, katanya gitu. Ibu ini begini. Saya nggak bisa banyak ya ngomongnya ya. Minta cerita sendiri ke Baim. Pernah dipukul tak? Kalau masalah itu sih, aku ngelihatnya di CCTV sih udah minta tolong ke Baim ya untuk diselamatkan gitu. Si siapa, susternya ini, ya bener, susternya ini gitu. Masih kerja nggak suster? Ya udah enggak loh Mbak. Oh, udah Enggak. Yang satu doang yang masih. Kan jadi saksi. Itu waktu itu kapan tuh Kak? Maksudnya kakak ketemu susternya? Ketemu susternya itu pada waktu kapan ya ketemu suster ya, dulu lupa ya. Karena juga aku sama Baim ada kerja juga kan, ada kerjaan juga kan. Jadi lupa ya. Lupa. Gitu. Jadi ya sekali lagi ya, janganlah ibunya ini membalik-balikan fakta gitu. Janganlah menjelek-jelekan sahabat saya ya, Baim ya, maksudnya ya. Janganlah seperti itu gitu loh. Baik-baik, sampai Baim itu bilang kok ke saya sendiri, ayo sama-sama ngegedein anak dengan baik-baik. Kan sempat kan ketemu kan. Tapi ya begitu lagi, gimana ya Mbak ya. Menurut kakak anak-anak sebaiknya di tangan ibunya atau ayah? Atau ya bareng-bareng aja gitu? Ya sebenarnya sih kalau di umur segitu sih di ibunya ya. Tapi kan kembali lagi, anak-anaknya kan ya nggak mau Mbak. Kita nggak tahu kondisi di dalam. Benar. Nanti kalau misalkan Vista ngomong salah lagi. Tapi yang aku lihat memang seperti itu. Memang dari anaknya sendiri yang nggak mau, yang sampai nangis guling-guling anak-anak itu. Aku sampai gini, Masya Allah Im, sampai kayak begitu kenapa? Nggak tahu Vis, gue ketakutan kayak gitu, katanya si Baim gitu loh. Jadi tolong Im dibimbing terus anak-anak untuk nggak takut sama mamahnya. Udah. Sama Baim kan leket mulu, dua-duanya digendong terus kan? Tapi suster nggak sih Kak? 1. Ada 2. Oh 2 susternya. Oh kirain 2 apa 3 ya? 2. Tapi ya tetap nempelnya ya ke papa gitu, ke Baim gitu. Iya. Ya, tapi tetap Baim kemanapun kerja di mana dibawa. Even Baim live pun ya ada anak-anak, pokoknya anak-anak itu ngelihat ada papanya aja tenang gitu. Gini loh Mbak, sekali lagi ya, aku mau sampai muter-muter ya aku ngomong nih ya. Nyamannya anak-anak mungkin ya. nyaman sama ayah. Iya, gitu. Jadi nggak bisa kan dipaksakan seperti itu kan? Ya kayak gua aja gitu. Anak-anak nyamannya sama ibunya, ya sudah sama ibunya, karena mereka punya hak. Sekali lagi itu anak-anak itu punya hak untuk memilih kepada siapa, ke mamanya atau ke ibu, ke mana bapaknya. Gitu aja sih.
Kan ini kejadian ini kan udah 6 bulan yang lalu. Jatuhnya sebelum digugat kan? Jadi jatuhnya apa tuh saat waktu CCTV itu? Sebelum digugat ya? Iya dek, sebelum digugat ya? Yang apa namanya di CCTV kita lihat itu? Proses ya? Oh lagi proses. Jadi intinya kata itu Lagi sebelum dia gugat, sekarang lagi ada proses. Udah gugat. Jadi poinnya udah digugat ya? Sudah, udah gugat. Kan jadi saksi susternya di pengadilan. Dua-duanya kayaknya ya. Kan dua-duanya kan buktinya 73 bukti kan ya itu ya. Udah masuk ke pengadilan kan. Dan itu saksinya udah ada semuanya, hidup semuanya. Itu terbuka dengan Baim sendiri nggak untuk berstatement itu? Alasan dia menggugat si Paula, kronologis yang kakak lihat. Ya karena kan adanya perselingkuhan itu mas. Jadi kan gini mas. Kalau misalkan ada yang perselingkuhan itu, pasti ya otomatis mau nggak mau ya harus ada bukti. Dan Mbak Im punya bukti semuanya gitu. Dan jadi begini, ini cerita flashback mundur lagi ya. Mungkin psikis anak juga sudah kena ya, psikis mental anak-anak. Kenapa pada waktu itu waktu mereka berantem itu selalu di depan anak. Ya. Nah, itu bisa juga ya kalau menurut aku. Itu bisa juga. Tapi Mbak Im juga pada waktu saya lihat di CCTV juga kalem, ngomongnya nggak keras. Serius Mbak. Saya sih berani ya karena memang ada buktinya semuanya. Lihat, saya seperti melihat sinetron. Dan pada waktu itu si ibunya menggendong si Kenzo. Iya menggendong si Kenzo benar. Gendong anaknya. Iya, dan itu Mbak Im tidak ada suara keras sama sekali. Malah Mbak Im gini, ayo jujur gitu. Tapi ya namanya psikis anak-anak ya pasti nangis lah. Lah itu mungkin juga sudah direkam di otaknya anak-anak kan gitu. Itu makanya hati-hati sama anak-anak. Karena mereka itu di masa-masa golden age-nya mas. Di umur-umur segitu. Nggak akan lupa sampai dia gede. Kasihan ya, jadi anak-anak jadi korban. Kak, kemarin kan sidang juga dia masih kan masalah sih dan itu ada dugaan KDRT. Kakak melihat dari sisi mana kan? Mana ada KDRT, Baim itu udah aku tegesin mas. Apa namanya, tiap 2 hari ini tuh udah telepon-teleponan sama aku udah tegesin Im, lo bener kan nggak ada KDRT? Enggak, ngapain gua KDRT? Gitu. Serius Im? Enggak ada gua KDRT. Dugaan aja kan? Ya dugaan. Yang mana? KDRT yang mana? Yang apa yang dijorokin itu kan konten sayang. Kan konten itu. Oh itu yang dijadi. Aku juga ngeliat beritanya nggak begitu ini. Sebenarnya itu muncul lagi ketika ada bersama. Itu muncul lagi karena digoreng-goreng sama kalian gitu loh, netizen, buzzer. Makanya lu kalau nggak ngerti nggak usah pada ngomong. Kan saya sudah bilang berkali-kali, nggak usah pada ngomong kalau nggak ngerti yang sebenarnya itu hanyalah konten. Nggak ada KDRT, kok KDRT busana lebaran busana muslim itu emang terceritanya dijorokin, kebablas kejorok begitu aja, itu aja sih. Emang dasar netizen ini mulutnya ya harus dibungkem, ngerti nggak? Nggak, kalau masalah ini bukan ke Baim mama ke perempuan itu enggak ya. Netizen nih mulutnya nih, kalau nggak ngerti kalian enggak usah ngomong ya, nggak usah pada ikut ngomong deh. Lu ngerti emang dalam-dalamnya? Hah? Kalau ngerti dalam-dalamnya lu tongkrongin aja rumahnya Baim. Tanya Baim sendiri. Ini pun aja gue ngomong berdasarkan fakta. Gitu loh. Terus lu pikir gue nongkrongin Baim rumahnya Baim? Enggak. Baim cerita sendiri dan saya menyaksikan CCTV-nya sendiri. Gitu loh. Jadi netizen atau buzzer-buzzer yang gak guna-guna lu minggir. Ngapain lu komen boleh komen, tapi yang nggak lu yang nggak
apa namanya, nggak tahu, nggak usah lu komen, paham lu di situ ya. Bisanya lu komen aja. Bocil-bocil ini yang nggak ngerti apa-apa, lu nggak usah, udah belajar nak, belajar yang bener. Ibu-ibu yang begitu, jangan terus apa namanya masalah apa namanya apa ya, masalah di aurat ditutupin terus semua benar, ya tidak lah, logika aja mikirnya gitu loh. Kasian loh Baim, karena gue bukan ngebela Baim karena bagaimana, karena dia gimana, enggak. Itu satu, memang kebenaran faktanya memang seperti itu. Sampai Baim itu sampai berkaca-kaca nangis ke gue, puas loh. Lu pada ngerti netizen, nggak akan pada ngerti lu nya, gitu loh. Tapi komennya hujatan semua, lu ngehujat gue nggak ini, nggak apa namanya, nggak kemakan sama hujatan lo, nggak kenal lu juga, paham nggak? Gitu loh, jangan ngehujat orang yang baik, udah keterlaluan baik. Ini Baim kenapa berani berspeak up Mbak? Karena sudah keterlaluan gitu loh, membalikan faktanya, terus dari A sampai Z, itu tuh udah keterlaluan banget gitu loh. Apalagi masalah anak itu kan sensitif ya Mbak. Jadi makanya jadi dia awalnya dia tuh nggak boleh nggak boleh berspeak up, dia nggak boleh ngomong. Tapi karena ini menyangkut anak-anak, jadi dia ngomong. Sampai demi Tuhan, demi Allah, ini bulan puasa, ini bulan Ramadan, saya tidak pernah menghasut atau mendoktrin anak-anak itu untuk nggak mau sama mamahnya. Nah, itu karena dipancing tadi, balik lagi dipancing. Ya namanya anak kecil dipancing gimana sih? Nah, netizen, nah kerjaan lu ngedit, diedit. Nah, buzzer. Lu kenapa sih nggak punya kerjaan apa gimana ya? Hah? Semua artis lu komenin, semua public figure lu nungging juga lu komenin. Apa sih? Kalau nggak ngerti, diem mulutnya. Lu hati-hati lu kena apa namanya komen-komen kalau orang yang nggak terima lu apa namanya kena pasal hukum loh. Hati-hati loh. Apalagi bocil-bocil atau ibu-ibu yang nggak ngerti-ngerti. Ya, paham?